Halo sobat pecinta alur film. Di video ini gue bakal bercerita tentang alur dari sebuah film yang berjudul The Rundown. Film ini bercerita tentang seorang pemburu bayaran yang berusaha melunasi hutangnya dengan masuk ke dalam hutan Amazon untuk menangkap seseorang yang membuatnya harus berurusan dengan sekelompok mafia di sana. Oke, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang bernama Beck sedang menagih hutang di dalam sebuah klub malam. Pada awalnya, Beck menagih hutang dengan cara yang sopan. Sayangnya, si pemilik hutang kemudian menyiramkan minumannya kepada Beck yang kemudian membuat Beck menghajar si pemilik hutang beserta teman-temannya. Lalu Beck mengambil cincin berlian milik orang yang berhutang itu sebagai jaminan hutangnya. Kemudian Beck kembali ke tempat kliennya yang bernama Walker. Beck ini memiliki hutang kepada Walker, sehingga ia terpaksa untuk bekerja kepada Walker sebagai penagih hutang untuk melunasi hutangnya dan untuk mengambil kembali restoran miliknya yang disita oleh Walker sebagai jaminan. Walker lalu meminta Beck untuk melakukan satu misi lagi, yaitu membawa kembali anaknya yang ada di Brazil. Sebagai gantinya, Walker akan membebaskan Beck dari hutangnya dan mengembalikan restorannya. Beck kemudian menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Walker. Keesokan harinya, Beck berangkat ke Brazil lalu menuju ke wilayah Amazon. Ia diantar oleh seorang pilot lokal yang bernama Declan. Setelah sampai di tujuan, Beck kemudian menemui tuan tanah di sana yang bernama Hatcher. Beck berencana untuk berlaku sopan dengan menyapa penguasa wilayah itu dan juga menanyakan keberadaan anak Walker yang merupakan targetnya saat ini. Setelah itu, Beck menyuruh Declan untuk menyiapkan pesawatnya karena ia ingin segera meninggalkan tempat itu saat sudah membawa anak Walker targetnya. Kemudian scene berpindah ke seorang pemuda bernama Travis Walker. Pemuda ini merupakan anak dari Walker yang dicari oleh Beck. Ia sedang merayu seorang bartender wanita bernama Mariana. Travis merayu Mariana bertujuan untuk meminjam kapal milik pamannya yang akan ia gunakan untuk mencari sebuah artefak yang ia sebut dengan Gato. Tidak lama kemudian, Beck datang ke bar Mariana. Ia menanyakan soal Travis kepada Mariana. Di sela percakapan mereka, Travis kemudian keluar dari toilet. Mendengar Beck yang sedang mencari dirinya, ia kemudian menemui Beck dan menanyakan ada keperluan apa dengan dirinya. Setelah Beck menjelaskan tujuannya, Travis kemudian mencoba untuk melawan Beck. Sebelum Beck keluar dari bar itu, Hatcher beserta dengan anak buahnya datang. Hatcher bertujuan untuk membawa Travis karena Travis mengetahui keberadaan dari artefak legendaris yang ada di dalam hutan Amazon. Karena Beck sudah tidak melihat adanya jalan perdamaian, ia kemudian melawan Hatcher dan anak buahnya. Setelah Beck menghajar anak buah Hatcher, ia kemudian membawa Travis pergi menggunakan jeep milik Declan. Di tengah perjalanan, Travis yang berusaha untuk kabur dari Beck kemudian membelokkan jeep yang mereka naiki jatuh ke jurang.
Beruntung mereka bisa selamat jatuh dari jurang itu. Travis mencoba untuk lari dari Beck, namun Beck berhasil menangkapnya lagi. Di tengah perjalanan, Travis kemudian meminta Beck untuk mengizinkannya kencing. Saat Travis sedang menikmati waktunya, Beck tidak sengaja mengaktifkan jebakan tali. Travis yang mengetahui hal itu kemudian mengolok-olok Beck, lalu pergi meninggalkan Beck. Looks like Big Boy got himself fixed now. Sayangnya di sana masih ada perangkap yang kedua, yang kemudian menjerat kaki Travis. I was totally kidding about what I said. Saat mereka berdua berencana untuk melepaskan jeratan di kaki mereka, datang segerombolan monyet yang menyerang. Kemudian datang orang-orang yang memasang perangkap itu. Scene berpindah kepada Hatcher dan anak buahnya. Hatcher yang merasa dirinya sudah dipermalukan, kemudian meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan Beck dan Travis sehingga ia bisa menghabisi Beck, lalu membawa Travis untuk menunjukkan jalan ke tempat artefak legendaris itu disembunyikan. Kembali kepada Beck dan Travis, mereka tertangkap oleh para pemberontak yang tidak menyukai aturan yang ditetapkan oleh Hatcher. Para pemberontak itu membawa Beck dan Travis ke markasnya. Di sana mereka menginterogasi Beck dan Travis. Sabemos que vocês trabalham pro Hatcher. He thinks we work for Hatcher. Well, tell him the truth. Namun para pemberontak itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Beck, sehingga Travis yang kemudian berbicara kepada para pemberontak itu sebagai translator. Travis mengatakan kalau Beck adalah seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh Hatcher, sehingga para pemberontak itu kemudian melepaskan ikatan Beck bertujuan untuk menantangnya bertarung. Ketika di tengah pertarungan, Mariana datang melerai mereka. Ternyata Mariana adalah pemimpin dari para pemberontak itu yang menyamar sebagai bartender. Saat malam hari, ketika mereka sedang bersantai dan mengobati luka mereka karena bertarung akibat kesalahpahaman tadi, Hatcher berhasil menemukan markas para pemberontak yang kemudian ia menyerang dan membantai para pemberontak itu. Beruntung Beck, Travis, dan Mariana selamat dengan kabur membawa kapal. Keesokan harinya, Mariana meminta Travis untuk membawanya pergi ke tempat artefak itu disembunyikan. Dia bertujuan untuk menjual artefak itu yang hasilnya akan digunakan untuk membebaskan kampungnya dari cengkraman Hatcher. Travis yang tidak menyukai ide itu kemudian menolak, sehingga terjadi pertengkaran kecil antara Mariana dan Travis. Beck yang melihat hal itu kemudian melerai mereka, lalu menawarkan negosiasi. Mariana menyetujui apa yang ditawarkan oleh Beck, yang kemudian mereka bertiga menyusuri hutan Amazon untuk menemukan artefak itu. Setelah lama berjalan, Travis kemudian menemukan pintu masuk ke dalam tempat artefak itu disembunyikan. Mereka kemudian mengikuti Travis berenang masuk ke dalam celah yang ada di air terjun. Saat di dalam gua, Travis berhasil menemukan artefak yang ia sebut dengan Gato itu. Namun jalan untuk mengambil Gato itu tertutup oleh balok kayu yang menyangga batu-batu yang menjadi atap dari gua itu. Follow the jaguar. Yeah, kitty.
kitty kitty. Beck, Travis, dan Mariana berhasil selamat dengan membawa artefaknya. Saat mereka beristirahat, Mariana membius Beck dan Travis menggunakan buah yang bernama Conlobos. Buah itu memiliki efek samping melumpuhkan kepada orang yang memakannya. Setelah itu, Mariana membawa artefaknya kembali untuk dijual di pasar gelap. Ia juga memberitahu Beck arah ke tempat area penerbangan sesuai dengan janjinya saat bernegosiasi waktu itu. Mariana juga berkata kepada Travis kalau ia akan memberikan sebagian uang yang akan didapatnya dari menjual artefak itu kepada Travis sebagai imbalan karena telah membantunya menemukan artefak itu. Keesokan harinya, Beck dan Travis pulih dari kelumpuhannya. Sesampainya di area penerbangan, Declan berkata kalau Hatcher telah menangkap Mariana dan mengambil artefak yang dibawanya. Beck kemudian berencana untuk menyelamatkan Mariana, karena ia telah berjanji kalau Mariana seharusnya mendapatkan artefak itu untuk menyelamatkan kotanya saat mereka berada di kapal waktu itu. Travis yang tidak terima kalau artefaknya diambil oleh Hatcher meminta Beck untuk mengajaknya saat menyerang markas Hatcher. Scene berpindah ke markas Hatcher. Salah seorang anak buah Hatcher melaporkan kalau salah satu pos jaga tidak menjawab panggilannya. Saat Hatcher mencoba untuk memastikan laporan anak buahnya itu, terlihat Beck yang ada di monitor CCTV yang kemudian ia menghubungi Hatcher menggunakan walkie-talkie. Beck memberikan pilihan kepada Hatcher supaya menyerah dengan damai lalu pergi meninggalkan kota, atau Beck yang akan turun tangan mengusir Hatcher dari kota tersebut. Hatcher kemudian menertawakan Beck karena perkataannya. Wrong choice. Setelah itu, Hatcher menutup akses kota dan melarang warga kota itu untuk keluar dari rumah. Tidak lama setelah itu, Declan muncul dengan memainkan bagpipe, lalu memberikan peringatan kepada Hatcher kalau sebentar lagi dirinya akan merasakan kekalahan. And Cornelius, Bernard Hatcher, it's time to get back on the path. Tidak lama setelah itu, segerombolan sapi berlari menuju markas Hatcher dan merusak segala sesuatu yang dilewatinya. Saat pasukan Hatcher kocar-kacir menghindari segerombolan sapi itu, Beck muncul dan menghajar pasukan Hatcher dengan tangan kosong karena Beck tidak suka menggunakan senjata. Travis yang ikut menyerang markas Hatcher kemudian terpojok karena peluru senjata yang dibawanya sudah habis. Ia kemudian berlari masuk ke dalam sebuah bus untuk berlindung dari tembakan pasukan Hatcher. Beck yang melihat hal itu kemudian memaksa dirinya untuk menggunakan senjata yang ia ambil dari anak buah Hatcher. Melihat kemampuan Beck menghabisi pasukannya, Hatcher menyuruh tangan kanannya untuk membawa artefak dan Mariana. Lalu Hatcher mengambil pistol miliknya dan berencana untuk menghabisi Beck dengan tangannya sendiri. Travis yang melihat artefaknya dan Mariana dibawa pergi kemudian berusaha untuk mengambil kembali artefaknya. Give it back, my God, so you little bastard! Kembali kepada Beck yang kemudian bertarung dengan 3 orang yang membawa cambuk.
Saat Beck berhasil mengalahkan ketiga orang itu, ada seorang sniper yang sudah membidik Beck dari atas. Untungnya Travis datang tepat pada waktunya. Saat Hatcher mengambil pistolnya yang terjatuh, Mariana menembaknya yang kemudian diikuti oleh tembakan dari warga yang sudah memendam amarah mereka kepada Hatcher. Setelah itu, Travis yang membawa artefaknya menghampiri Mariana yang kemudian memberikan artefak itu untuk digunakan membangun kembali kota Mariana yang telah terbebas dari cengkraman Hatcher. Saat Mariana dan para penduduk kota merayakan kebebasan mereka, Beck dan Travis kembali ke Amerika untuk menemui Walker. Sesampainya di rumah Walker, Travis digampar oleh ayahnya karena sudah menyebabkan masalah kepada dirinya. Melihat hal itu, Beck yang sudah melunasi hutangnya kepada Walker dengan membawa Travis kembali, kemudian memberikan buah Conlobos yang ia bawa dari Brazil kepada Walker dan dua temannya. Setelah Walker dan temannya mulai lumpuh, Beck dan Travis kemudian meninggalkan mereka, dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul The Rundown. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Dan sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya.